warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila dengan NPM 212151008 dari kelas 2021A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pembahasan soal dari soal-soal UAS teori bilangan. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, karena di sini bilangannya terlalu besar, maka kita cari EPB-nya terlebih dahulu. Di sini ada 438 dan juga 84. Karena 438 lebih besar dari 84, maka kita uraikan terlebih dahulu untuk 438. Maka kita hubungkan dengan 84 kali berapa yang mendekati dengan 438, yaitu 5 kali 84. Nah, ternyata menuju ke 438 itu masih kurang 18. Maka kita tuliskan 438 sama dengan 5 dikali 84 ditambah 18. Nah, di sini berarti ada 84 dan juga 18. Karena 84 lebih besar, maka kita uraikan terlebih dahulu untuk 84. Kita cari 18 dikali berapa yang mendekati dengan 84, yaitu yang memenuhi adalah 4 dikali 18. Nah, menuju ke 84 itu masih kurang 12, maka kita tuliskan 84 sama dengan 4 dikali 18 ditambah 12. Nah, antara 18 dan 12, 18 itu kan lebih besar. Maka kita tuliskan terlebih dahulu 18 sama dengan 12 kali berapa yang mendekati dengan 18, yaitu 1 dikali 12. Nah, 1 dikali 12 itu kan sama dengan 12. Menuju ke 18 itu masih kurang 6. Maka kita tuliskan 18 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 6. Di sini ada 12 dan 6. Kita uraikan untuk 12, maka 12 sama dengan 6 dikali berapa yang mendekati dengan 12, yaitu 2 dikali 6. 2 dikali 6 itu kan sama dengan 12, berarti tidak menghasilkan sisa atau tidak ada bilangan yang kurang menuju ke 12, maka kita tambah dengan 0. Jadi, didapatlah nilai EPB-nya itu sama dengan 6. Nah, karena EPB-nya sudah kita temukan, maka kita bisa bagi kedua ruas itu dengan 6, supaya bilangan-bilangannya itu tidak terlalu besar. Maka, kita tuliskan 84X dibagi 6 itu kan 14X. Negatif 438Y dibagi 6 yaitu negatif 73Y. Sama dengan, 156 dibagi 6 yaitu 26. Kita ubah supaya nantinya di ruas kiri itu hanya ada variabel X, maka kita tambahkan kedua ruas dengan 73Y, maka 14X sama dengan 26 ditambah 73Y. Supaya di ruas kiri itu hanya ada X, maka kedua ruas kita bagi dengan 14, menjadi X sama dengan 26 ditambah 73Y per 14. Nah, di sini supaya kita tidak susah dalam menghitung, maka kita harus menguraikan bentuk pecahan di sebelah kanan tersebut menjadi 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, ini itu didapat dari 73Y dibagi dengan 14 itu yang mendekati adalah ketika 14 dikali 5. 14 dikali 5 itu kan sama dengan 70. Berarti 70Y. Nah,
Untuk sisanya kita tuliskan di pecahannya. Begitu pula dengan 26. 26 dibagi dengan 14, berarti kan yang mendekatinya itu adalah dikali dengan 1. 1 dikali 14 itu 14. Berarti 26 itu akan bersisa 12. Nah, sisanya tersebut kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Jadi, X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y tambah 12 per 14. Nah, berarti ini merupakan persamaan pertama. Untuk bentuk pecahan pada X tersebut, yaitu 3Y tambah 12 per 14, kita misalkan dengan T. Jadi, T sama dengan 12 ditambah 3Y per 14. Nah, maka karena bentuknya itu per 14, maka kita kalikan kedua ruas dengan 14. Jadi 14T sama dengan 12 ditambah 3Y. Nah, kita simpan 3Y-nya di ruas kiri supaya nantinya bentuknya menjadi Y sama dengan. Nah, jadi 3Y sama dengan 14T per 12. Supaya hanya ada variabel Y di ruas kiri, maka kedua ruas kita bagi dengan 3. Menjadi Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Nah, ini juga sama seperti nilai X yang tadi, kita harus menguraikan bentuk pecahan tersebut. Nah, berarti kan 14 dibagi dengan 3, itu kan yang mendekati itu ketika 3 dikali 4, yaitu 12. Berarti akan ada sisa, yaitu 2T. Maka kita tuliskan 4T. Nah, kemudian untuk negatif 12 dibagi dengan 3 itu kan tidak menghasilkan sisa, maka kita tuliskan saja negatif 4 ditambah dengan, nah tadi sisa dari 14T itu kan 2T, maka 2T per 3. Nah, ini untuk persamaan kedua. Nah, ternyata pada persamaan kedua juga masih menghasilkan pecahan, yaitu 2T per 3. Maka kita misalkan 2T per 3 itu sama dengan U. Maka U sama dengan 2T per 3. Nah, karena di ruas kiri ada bentuk pecahan, maka kita kalikan kedua ruas dengan 3. Menjadi 3U sama dengan 2T. Maka 2T sama dengan 3U. Nah, di sini kita harus mengubah bentuk tersebut menjadi T sama dengan. Maka T sama dengan 3U per 2. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka bentuk pecahan tadi kita harus menguraikannya lagi seperti pada persamaan-persamaan sebelumnya. Maka T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, berarti itu merupakan persamaan ketiga. Nah, karena tadi pada T sama dengan U tambah U per 2 masih terdapat pecahan yaitu U per 2, maka kita misalkan lagi persamaan tersebut menjadi U per 2 sama dengan Pi. Maka Pi sama dengan U per 2. Nah, supaya tidak berbentuk pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Maka 2Pi sama dengan U. Atau kita tuliskan U sama dengan 2Pi. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Ternyata pada persamaan keempat ini tidak ada lagi bentuk pecahan. Maka kita bisa langsung mensubstitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu kan T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, kita substitusi nilai U-nya itu menjadi 2Pi. Maka T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2. Berarti T sama dengan 2Pi ditambah, nah 2Pi per 2 itu kan sama dengan Pi. Jadi T sama dengan 2Pi ditambah Pi. Maka nilai T-nya itu sama dengan 3Pi. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan kelima. Nah, persamaan kelima ini kita bisa substitusikan ke persamaan kedua. Maka, persamaan kedua itu kan Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, ini kita ubah T-nya itu menjadi 3Pi. Maka, Y sama dengan 4 dikali 3Pi dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3Pi per 3. Maka kita operasikan Y sama dengan 4 dikali 3Pi yaitu 12Pi dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3Pi yaitu 6Pi per 3. Maka Y sama dengan 12Pi dikurangi 4 ditambah, nah 6Pi per 3 itu sama dengan 2Pi.
Maka kita tuliskan Y sama dengan 12pi dikurangi 4 ditambah 2pi. Y sama dengan 14pi dikurangi 4. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai persamaan ke-6. Persamaan ke-6 ini bisa kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Kita ubah Y-nya itu menjadi 14pi dikurangi 4. Maka persamaannya menjadi X sama dengan 5 dikali 14pi dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14pi dikurangi 4 ditambah 12 per 14. Maka X sama dengan 5 dikali 14pi yaitu 70pi. Kemudian 5 dikali negatif 4 yaitu negatif 20. Kita tuliskan tambah 1 ditambah dengan 3 dikali 14pi yaitu 42pi. 3 dikali negatif 4 yaitu negatif 12 ditambah dengan 12 per 14. Maka X sama dengan 70pi, nah negatif 20 ditambah 1 yaitu negatif 19. Ditambah 42pi, kemudian tadi negatif 12 ditambah 12 itu kan sama dengan 0. Berarti per 14. Maka X sama dengan 70pi dikurangi 19. 42pi per 14 itu kan sama dengan 3pi, maka tambah 3pi. Nah, di sini 70pi bisa kita tambahkan dengan 3pi, maka X sama dengan 73pi dikurangi 19. Maka ini merupakan persamaan ke-7. Nah, bisa kita lihat ya dari persamaan 6 dan 7 kita mendapatkan persamaan untuk X dan Y-nya. Maka penyelesaian umumnya X sama dengan 73pi dikurangi 19 dan Y sama dengan 14pi dikurangi 4. Nah, setelah kita menyelesaikan untuk penyelesaian umumnya, kita harus mencari untuk penyelesaian khususnya. Maka di sini untuk X dan Y-nya positif diperoleh X sama dengan 73pi dikurangi 19, di mana X tersebut harus lebih dari 0. Maka, dapat kita tuliskan 73pi dikurangi 19 lebih dari 0. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 19, maka 73pi lebih dari 19. Supaya di ruas kiri hanya ada variabel pi, maka kedua ruas kita bagi dengan 73, menjadi pi kurang dari 19 per 73. Selanjutnya, untuk Y, berarti Y sama dengan 14pi dikurangi 4, di mana Y-nya itu lebih dari 0. Maka 14 dikurangi 4 lebih dari 0. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 4, maka 14pi lebih dari 4. Nah, supaya di ruas kiri hanya ada variabel pi, maka kedua ruas kita bagi dengan 14 menjadi pi lebih dari 4 per 14. Nah, kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Di sini kan pi lebih dari 19 per 73. Maka kita tarik garisnya ke arah kanan. Kemudian pi juga lebih dari 4 per 14. Maka untuk 4 per 14 kita juga tarik garisnya ke arah kanan. Nah, dari garis bilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya pi, di mana pi lebih dari 19 per 73 dan pi merupakan elemen bilangan real. Maka agar X dan Y-nya itu positif, haruslah pi itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini kita coba untuk pi-nya itu sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 54 dan Y-nya itu adalah 10. Untuk pi sama dengan 2, maka X-nya 127 dan Y-nya itu 24. Untuk pi sama dengan 3, maka X-nya itu 200 dan Y-nya itu sama dengan 38. Untuk pi sama dengan 4, maka nilai X-nya itu 273 dan nilai Y-nya itu sama dengan 52. Untuk pi sama dengan 5, maka nilai X-nya 346 dan nilai Y-nya
yaitu 66. Untuk Pi sama dengan 6, maka nilai X-nya adalah 419 dan nilai Y-nya yaitu 80. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.